Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Amna Faiza dari kelas 1 TP3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lipatan daun dalam mata kuliah dekorasi makanan. Daun dapat berasal dari daun pisang, daun pandan, dan daun kelapa bagian pucuk berwarna kuning atau janur. Di masyarakat Indonesia tidak asing lagi karena ketiga jenis daun ini banyak ditemui di seluruh wilayah Nusantara. Daun-daun tersebut umumnya digunakan sebagai alas hidangan, wadah hidangan, pembungkus hidangan, dan sebagai hiasan hidangan. Tetapi tidak semua daun pisang bisa digunakan. Hanya daun pisang batu, kepok, dan raja karena ketiga macam daun ini tidak memberikan noda pada makanan. Materi yang pertama ada daun pisang. Daun pisang sebaiknya dipilih dari pohon pisang batu atau kepok. Daun pisang jenis lain menyebabkan kue-kue berwarna kebiruan. Apabila daun pisang sudah terlalu tua sehingga kaku, sebaiknya dilayukan dahulu dengan dijemur kurang lebih selama 5 menit atau diangin-anginkan semalaman. Dapat juga dilayukan di atas nyala api atau uap air panas agar lemas dan tidak mudah robek, tetapi warnanya menjadi kurang baik. Yang pertama ada ciri-ciri daun pisang kepok. Daun pisang kepok berwarna daun hijau cerah, bentuk daun lebar dan kaku, tulang daunnya lebar dan besar, serta tekstur daunnya kaku dan regas. Ciri-ciri daun pisang raja adalah warna daun hijau cerah, bentuk daun tidak terlalu lebar dan kaku, lalu tulang daunnya lebar dan besar, dan juga tekstur daunnya kaku dan regas. Yang terakhir ada ciri-ciri daun pisang batu, warna daunnya hijau tua, bentuk daunnya tidak terlalu lebar dan kaku, tulang daunnya lebar dan besar, tekstur daunnya lembut dan lemas. Menangani daun pisang. Cara menangani daun pisang: setelah daun dipetik, lepaskan dari pelepah-lepahnya, dilayukan dengan cara dibiarkan pada suhu kamar selama 24 jam. Cara ini akan menghasilkan produk-produk lipatan, alas, dan wadah maupun bungkusan yang bagus. Selanjutnya, cuci bersih daun pisang. Tiriskan jika akan dikeringkan, harus menggunakan serbet yang kering dan bersih. Jika daun pisang yang akan disobek untuk menghilangkan serat-seratnya, cara yang benar adalah sebagai berikut. Sobek daun pisang dengan posisi warna hijau tua di atas atau kelungkup, lalu sobek serat daun perlahan-lahan ke arah kiri. Dan selanjutnya, untuk menghasilkan produk-produk berbentuk lipatan, alas hidang, wadah hidang maupun bungkusan yang bagus, daun pisang jangan dijemur apalagi dipanggang atau dilayukan di atas api. Jika mendesak, lebih baik dibelancing atau dimasukkan air mendidih sebentar lalu ditiriskan. Ada kiat-kiat membuat lipatan daun pisang. Pilih daun pisang yang berkualitas baik, yaitu lurus, lembut, cukup tua agar warna hijaunya bagus. Yang selanjutnya, jika ketiga macam daun di atas tidak ada, bisa menggunakan daun pisang yang lain. Yang penting harus melalui proses pelayuan tanpa dijemur, diblanch apalagi dipanggang karena hasilnya tidak bagus. Selanjutnya, pada saat membentuk semua lipatan bagian ujung daun, hanya ujung daun bagian yang lembut harus pada posisi sebelah kanan, bagian pangkal atau bagian keras kaku harus pada posisi sebelah kiri. Hal ini untuk memudahkan saat proses penggulungan atau melipat. Selalu ambil bagian tengah daun sebagai patokan untuk menggulung atau melipat agar besar gulungan sama besar. Selanjutnya, agar lipatan daun tetap segar, semprotkan air ditambah vitamin C dalam formula tertentu. Bila tidak segera digunakan, simpan dalam kulkas, tetapi terlebih dahulu disemprot dengan larutan air dan vitamin C, lalu bungkus atau masukkan dalam plastik yang diberi lubang. Setelah lipatan daun ditata pada alat yang sudah ditentukan, bisa dioles dengan minyak goreng. Tentu saja bukan minyak bekas ya. Lalu hal ini bisa dilakukan bila membuat lipatan daun di ruangan ber-AC. Ada macam-macam lipatan daun pisang sebagai wadah hidang. Yang pertama ada lemper, yang kedua ada lontong, yang ketiga ada pincuk, lalu tum, pasung, sumpil, terpelang, sudi, dan takir. Selanjutnya, macam-macam lipatan daun pisang sebagai hiasan hidang. Ada segitiga sama sisi, sisik ikan, kuku garuda, kipas, stupa, kuku garuda isi, mawar, kelopak teratai, bunga kantil. Bentuk-bentuk ini biasa digunakan untuk menghias tumpeng. Ya, ada pemaparan materi tentang daun pandan. Daun pandan dipilih daun yang lebar supaya lebih mudah untuk dikerjakan. Kue-kue yang dibungkus daun pandan baunya lebih sedap, contohnya seperti kue lampu-lampu atau kue papacoa dari Sulawesi. Berikut cara menangani daun pandan. Pilih daun pandan yang cukup tua,
berwarna hijau cerah, dan setelah daun pandan dipetik, segera digunakan. Jika terpaksa harus ditunda, simpan di tempat yang sejuk agar tidak layu, misalnya di dekat bak cuci, kamar mandi, atau dalam almari pendingin. Berikut adalah contoh bentuk daun pandan sebagai wadah hidang. Untuk daun pandan sebagai wadah hidang, namanya adalah bentuk takir. Dan takir dari daun pandan biasanya berbentuk segitiga ataupun segi empat. Berikut cara membuatnya. Ya adalah pemaparan materi tentang janur. Daun kelapa atau janur adalah daun kelapa yang masih muda berwarna kuning keemasan dan mudah didapat di seluruh penjuru tanah air. Bagi masyarakat Hindu di Bali, seni merangkai janur juga disebut mejajahitan, suatu prakarya tangan dengan bahan utama janur dan aneka dedaunan. Disebut jejahitan karena cara merangkainya menggunakan teknik jahit dengan memakai biting atau semat, yaitu belahan bambu yang kecil. Pengertian mejajahitan tidak hanya terbatas pada pekerjaan menjahit dedaunan saja, tetapi juga meliputi anyam-menganyam, merangkai, serta mengikat. Dalam menjahit atau menggunakan biting, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu jarak yang sama dan arah yang sama. Berikut adalah macam-macam lipatan janur. Yang pertama adalah tulang lindung, merupakan hiasan yang dibuat dari sehelai janur dengan cara melipat daun janur yang telah dipisahkan dari lidinya. Biasanya digunakan untuk melengkapi hiasan sesajen. Ada macam-macam lipatan janur. Ketupat. Ketupat merupakan lipatan dari dua helai janur yang telah dipisahkan dari lidinya, dianyam sedemikian rupa menjadi suatu bentuk anyaman bersudut empat yang biasanya diisi beras sebagai makanan pengganti nasi. Ketupat dapat dibuat berbagai ukuran sesuai dengan keinginan. Yang ketiga adalah bentuk celorot, merupakan janur yang berbentuk kerucut, dibuat dari janur yang telah dihilangkan lidinya, digunakan sebagai penutup makanan. Berikut adalah cara merangkainya. Sekian pemaparan materi tentang lipatan daun dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.